Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sahabat Bang Dil, ini rahmati Allah SWT dimanapun berada. Hari ini kita masih menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan hingga di penghujung Ramadan. Bang Dil ingin bercerita tentang kisah seorang Abu Hurairah. Telah kita ketahui adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah ulama yang paling utama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini lantaran Abu Hurairah selalu mengikuti kemanapun Nabi Muhammad pergi. Selayaknya sahabat lain yang sangat dekat Rasulullah, Abu Hurairah juga sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kedekatannya ini menghasilkan sebuah kisah yang cukup menarik dan pasti bermanfaat bagi kita. Judulnya Kisah Abu Hurairah dan Setan Pencuri Zakat Ramadan. Sebab kedekatan Abu Hurairah dengan Rasulullah, ia pernah ditugaskan oleh Rasul untuk menjaga gudang zakat Ramadan. Pada saat Abu Hurairah sedang berjaga, dilihatnya ada seorang anak kecil yang mencuri makanan. Abu Hurairah segera menangkapnya. Kemudian ia berkata dengan nada tinggi, mencuri, "Hai pencuri, aku akan mengadukanmu kepada Rasul." Lalu pencuri itu seketika ketakutan mendengar ancaman dari Abu Hurairah. Dia merengek dan memohon supaya dilepaskan. "Aku ini orang miskin, keluargaku banyak, sementara aku sangat membutuhkan makanan," kata pencuri kecil. Mendengar alasan itu, akhirnya Abu Hurairah luluh dan melepaskan si pencuri tersebut. Keesokan harinya, Abu Hurairah melaporkan apa yang terjadi pada malam hari itu kepada Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap anak kecil pencuri itu?" "Wahai Abu Hurairah," kata Rasul, "Ya Rasulullah, anak itu orang miskin, keluarganya banyak dan sangat membutuhkan makanan yang banyak. Maka aku pun melepaskannya," kata Abu Hurairah. Lalu Rasul menjawab, "Anak itu berbohong," kata Rasul. "Nanti malam dia akan datang kembali." Ternyata perkataan Rasulullah itu kejadian. Anak itu datang kembali lalu dia mengambil makanan seperti kemarin. Abu Hurairah yang kembali menunggu zakat pun berhasil menangkapnya. Tetapi mendengar alasan anak itu, Abu Hurairah pun kembali melepaskannya. Lalu pada pagi harinya, kejadian itu dilaporkan lagi kepada Rasulullah. Lantas apa kata Rasulullah? "Pencuri itu pembohong, nanti dia malam pasti datang lagi." Malamnya Abu Hurairah pun kembali berjaga di zakat Ramadan. Beberapa saat kemudian muncullah sesosok bayangan anak kecil yang datang mendekati gudang zakat Ramadan. Tidak lama, anak itu pun tertangkap basah oleh Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah berkata, "Kali ini aku pasti adukan kamu kepada Rasulullah. Sudah 2 kali engkau berjanji tidak akan datang lagi, tetapi ternyata engkau mengingkari perkataanmu dengan kembali lagi untuk mencuri makanan ini." Atas apa kata anak kecil tadi, lepaskan aku. Akan tetapi Abu Hurairah berniat sedikit pun untuk melepaskannya. Si pencuri kecil itu pun merengek, "Lepaskan aku. Kalau Tuan bersedia melepaskan aku akan mengajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna sekali," kata si kecil pencuri. Lalu kata Abu Hurairah, "Kalimat apakah itu?" Dengan penasaran. "Jika Tuan hendak tidur," kata pencuri kecil, "maka bacalah ayat kursi. Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuan sampai pagi." Pada akhirnya pencuri itu pun dilepaskan lagi oleh Abu Hurairah. Keesokan paginya Abu Hurairah kembali menghadap Rasulullah untuk melaporkan pengalamannya tadi malam lagi. Menanggapi cerita Abu Hurairah tersebut, Rasulullah SAW berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun ia tetap berbohong." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah kamu Abu Hurairah, siapa sebenarnya pencuri kecil itu yang bertemu denganmu setiap malam?" "Tidak tahu ya Rasul." Lalu Rasul menjawab, "Ia adalah setan." Dari kisah di atas kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya keutamaan dalam membaca ayat kursi
sangat penting, apalagi kita mau tidur atau sebelum tidur. Keutamaan tersebut adalah dapat memberikan kita perlindungan dari gangguan setan jika membacanya hendak mau tidur. Hal ini selaras juga dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu yang artinya, bila engkau akan menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi, karena sesungguhnya ia dapat menjadikanmu senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, tabarakallah. Betapa pentingnya kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Marilah kita amalkan setiap kita hendak mau tidur membaca ayat kursi. Jazakumullah khair. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga bisa mengambil kisah ini dan kita terapkan di setiap harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.